Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini, Anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah Anak Ibu sudah makan tadi? Lagi puasa, Bu. Biasa. Bagaimana? Apakah badannya semangat untuk hari ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Dan Audia hadir. Hadir, Bu. Aulia Abdillah hadir. Hadir. Mariana hadir. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang meyakini adanya qada dan qadar atau ketetapan serta kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan 7 pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, supaya Ibu tahu apa itu pengertian iman qada dan qadar. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, hubungan antara qada dan qadar. Yang kelima, macam-macam takdir. Yang keenam, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, hikmah iman kepada qada dan qadar. Baiklah. Di sini kita akan membahas tentang meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yaitu pengertian kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada berasal dari kata qada yuki yang berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Secara istilah, qada berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman azali, sebelum adanya alam ini yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Sedangkan menurut bahasa, qadar berasal dari farzu, qadara yaqdiru yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Secara istilah, qadar berarti pembatasan Allah tentang sesuatu. Dengan kata lain, qadar tersebut bisa juga berarti ketentuan, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya dan telah diterima setelah dan berlaku bagi makhluknya. Poin yang kedua yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku buat manusia. Sebagai manusia, bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang C, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Setiap orang mukallaf atau dewasa wajib untuk meyakini dan memastikan bahwa seluruh perbuatan dan ucapan serta gerakannya yang baik maupun yang jelek adalah terjadi karena atas kehendak takdir dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang D, hubungan antara qada dan qadar. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, maka qadar adalah bentuknya atau bentuk nyata perwujudan dari rencana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang E, macam-macam takdir. Takdir ada dua. Yang pertama, takdir mublam atau takdir yang tidak bisa diubah. Yang kedua, takdir mualak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah dengan doa dan ikhtiar atau dengan cara berusaha. F, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa
senantiasa ikhtiar atau berusaha dalam mencapai keberhasilan. Yang kedua, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Dan yang kedua, pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Baiklah, apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak, Bu. Kalau begitu, Ibu akan memberikan kuis, yaitu coba anak Ibu sebutkan pengertian iman kepada qada dan qadar. Silakan, Aulia Adila. Beriman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah SAW yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah SAW. Sudah? Bu. Ibu minta maaf ya, tadi Ibu salah sebut Ibu. Tadi Ibu menyebutkan pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, karena anak Ibu sudah menjawab kuis yang Ibu berikan, di sini Ibu akan meluruskan sekaligus memberikan penguatan bahwasanya dengan kita meyakini dengan segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan akan membuat hidup kita lebih aman, tentram dan juga damai. Mungkin kalau kita lihat dari contoh, yaitu misalnya orang tua kita berencana untuk membelikan kita sebuah sepeda motor. Rencana yang direncanakan itu atau memang sudah ada rencana itu merupakan qadar atau kehendak atau ketetapan. Sedangkan qadarnya di sana yaitu usaha atau usaha yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk memberikan anaknya motor. Mungkin itu saja sedikit penjelasan yang dapat Ibu berikan serta penguatan yang dapat Ibu berikan untuk materi hari ini. Ibu akan memberikan kuis atau Ibu akan memberikan PR atau tugas kepada anak Ibu. Tugas yang pertama yaitu coba anak Ibu cari di internet contoh dari qada dan qadar yang lain. Yang kedua, coba anak Ibu hubungkan qada dan qadar dengan aspek religius dan juga sosial. Sudah, anak Ibu? Sudah, Bu. Baiklah. Mungkin hanya itu dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengulangi materi di rumah ya. Ya, Bu. Baik, kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis sama dalam hati masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.